Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya angkat tema melalui kebenaran firman ini, yaitu berusaha dan berdoa. Saudara yang terkasih, berbicara, berusaha dan berdoa pasti akan mengingatkan kita akan falsafah hidup yang berkata orate labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Hal yang demikianlah yang dimintakan oleh Tuhan melalui sapaan ini untuk kita lakukan buat kota di mana kita berpijak selaku orang percaya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Kata usahakanlah dan berdoalah menunjukkan adanya dua aktivitas berbeda namun saling berhubungan dan berkaitan. Usahakanlah kesejahteraan kota itu ditempatkan di depan. Artinya saudara-saudara, terlepas dari panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk terus memanjatkan doa syafaat atas kota, bangsa, dan negara kita, termasuk para pemimpinnya, adalah sangat penting bagi kita untuk melakukan sesuatu secara nyata demi kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Yang sangat disayangkan saudara-saudara, tidak banyak gereja yang mau keluar dari balik dinding-dindingnya untuk menjangkau kehidupan di luar tembok gereja dengan melakukan sesuatu secara nyata. Mendoakan tentu jauh lebih mudah untuk dilakukan karena tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga dan biaya. Tetapi firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat ke-7 ini mengajak kita untuk kembali menyadari apa yang diminta Tuhan sebenarnya. Seberapa jauh gereja hari ini mau berfungsi nyata dalam kehidupan di sekitarnya tanpa tujuan apapun selain mengusahakan kesejahteraan kota seperti panggilan Tuhan ini. Mendoakan itu tentu sangat penting saudara-saudara. Doa punya kuasa yang luar biasa, apalagi jika dilakukan oleh orang benar. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16b. Demikian firman-Nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi walaupun demikian, sebuah tindakan nyata yang aktif juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan dan lakukan. Begitu pentingnya bahkan kata usahakan itu diletakkan pada posisi depan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ditempatkan di kota di mana kita berpijak sekarang bukanlah karena kebetulan, tetapi semua karena rencana Tuhan. Kita ditempatkan agar menjadi berkat di mana kita berpijak. Alkitab mengatakan saudara-saudara di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang kita lihat saudara-saudara, ada panggilan Tuhan bagi kita untuk mensejahterakan kota di mana kita berada. Dan itu adalah kewajiban kita. Jika pendatang pun memiliki tugas untuk kesejahteraan kotanya, apalagi jika kita merupakan penduduk asli di tempat di mana kita berada sekarang. Sudah saatnya saudara-saudara gereja bergerak keluar dari tembok-tembok pembatas dan mulai melakukan karya nyatanya demi kemajuan dan kesejahteraan kota di mana kita berada saat ini. Percayalah, apapun yang kita lakukan atau usahakan atas dasar kerinduan kita untuk mensejahterakan kota, hal itu tidak akan pernah terbuang sia-sia. Meski hal itu mungkin sangatlah kecil dalam penilaian kita secara pribadi.
Mari hari ini saudara-saudara kita sama-sama memikirkan dengan serius apa yang bisa kita usahakan untuk kota kita. Dan apa yang akan menjadi tindakan kita untuk mewujudkannya secara nyata. Berdoalah untuk kota, sama saja berdoa untuk kita. Berusaha untuk kota, sama saja berusaha untuk kita. Jika kota kita aman dan sejahtera, maka kita pun akan hidup aman dan sejahtera. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan punya maksud dan dengan menghadirkan kita di negeri ini, di kota ini, saudara-saudara. Mari terus dan tekunlah berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan negeri ini, maka hidup kita pun akan sejahtera. Jangan hanya diam saja, tetapi mari berkarya nyata selaku orang percaya, sehingga kita menjadi berkat di mana kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk berusaha dan berdoa untuk kota kami. Bapa di surga, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga mereka mampu menjadi berkat di mana mereka berpijak, mampu menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Bapa di surga, mari Engkau berkati setiap para pendengar, sehingga mereka Tuhan dikuatkan ketika mereka lemah, mereka disembuhkan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka mendapatkan persoalan. Jadi mustahil bagi Engkau Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah kami sangat luar biasa. Pada pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk Itokku Mama Ella dan adikku Hermantono. Berikan kesembuhan yang ajaib buat mereka, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap aktivitas mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk suami istri yang ada berada di kota Batam, yang bernama Paulus Simbolon dan Roda Biton yang lagi dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan buat mereka. Setiap obat yang perlu dikonsumsi, jadikan obat yang ampuh untuk mengusir sakit penyakit, sehingga mereka disembuhkan. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percaya kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap yang mengenal hamba-Mu melalui punguan marga dan STM, campur tangan Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan akan mengabulkannya, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.